Oke, saudara-saudara sebangsa sesepeda Indonesia, saya sudah sampai di ini apa ya istilah ya? Padepokan ini apa namanya, tempat mistis dan ini tempat buang jin ya. Jadi di belakang itu ada spin ya, belakangnya mobil Jepang, terus ya ini mobil saya. Belakang sana ada lagi tuh korban-korban berdarah dari Cina. Jadi tempat ini yang punya adalah sosok Semrawut ya, sesuai dengan nama Facebooknya itu Semrawut. Dan ini ceritanya kita mau ngobrol sama pawangnya ya. Jadi kita sambut rame-rame pakai tepuk tangannya meriah ya. Selamat siang Om Rizal. Oke. Namanya salah Om. Siap. Oke. Bentar, ini tak tidak kamera sih Om. Ya, mohon maaf ya selesai. Oke, ya. Ya Om, apa namanya? Ini to the point aja ya. Saya pikir semua pemakai spin di Indonesia, terutama spinsel dan pemakai yang tidak malas buka Facebook ya, mungkin pasti udah kenal sama namanya Om Rizal. Ya, Om mungkin cerita dikit dulu ceritanya ya, awal cikal bakal kok mendadak kok jadi apa ya, punya bengkel gini tuh cerita dulu. Sejarahmu biar sejarahmu. Ini kan miso sembarang, konten miso gitu aja. Dia. Secara ini ya, awal-awal dulu tepatnya ya 2019 kan pas ada rezeki, kebetulan sebelumnya memang pegang diesel. Oh, bisa pakai diesel? Iya. Apa pakai Om? Panther. Oke, Panther jadul. Pakai Panther, pas ada rezeki kebetulan nyarinya pingin naik kelas lah sedikit. Oh, Panther juga banyak spin ya? Nah, secara teknologi ya mungkin. Semoga orang-orang Panther tidak iso ya. Apa? Spin di atasnya Panther iso ya? Urusannya beliau. Lanjut. Nah, kalau bicara masalah teknologi kan seperti kalau pegang motor ya dulu ya. Motor kan pertama karbu, terus naik injeksi. Nah, ketika diesel pun, ini Bospom, naik ke common rail. Nomor satu karena diesel itu terkenal torsinya ya, torsinya gede, irit nomor 2-nya. Kamu tutup ya? Oke, monggo. Aku mau bensin Om. Iya. Terus? Nomor 2-nya menang torsi sama irit tadi. Terus kan otomatis kalau naik kelas pasti lebih irit, lebih bandel. Lebih bandelnya, tenaganya lebih gede. Oke, ini aku tertarik dengan takat dulu ya. Ini lebih bandel. Ini serius, Panther ya spin bandel dia. Bandel masalah apa dulu? Saya bandel Panther sendiri, bandel spin yang mana sih ini? Awal mulanya kan tak kira semua diesel itu sama. Awal mulanya bandelnya tak pikir sama. Nah, kalau dilihat dari kacamata durability sama sektor tenaga dan keiritan itu ternyata berbeda semuanya. Jadi ada plus ada minusnya. Spin jauh ya? Untuk durability kalah memang. Durability kalah malah? Kalah. Nek spin menangnya nanti dong? Untuk spin nomor 1 keiritannya bisa boleh dibilang hampir 2 kali lipatnya perbandingannya. Nomor 2-nya memang dari sektor tenaga. Sekarang gini, untuk Panther ya, yang aku pegang ada 2.300, ada 2.500. Itu kalau dibandingkan sama spin 1.300, otomatis kan 2 kali lipatnya. Secara cc, harusnya kan tenaga 2 kali lipat. Tapi si Panther ini belum tentu bisa ngalahin spin. Ini sebenarnya rahasianya apa? Rahasianya spin tuh. Jadi gini, aku kan pernah punya konten juga waktu itu balapnya sama Innova Ribbon. Ribbon itu kan 2,4 cc, jadi dia udah common rail toh. Udah common rail. Tapi ya memang menang Ribbon, tapi spin tuh kalahnya tipis banget. Jadi kayak ini kan 2 kali lipatnya kok. Torsi 2 kali lipat. Harusnya kalau secara hitung-hitungan kalah 2 kali lipat. 2 kali lipatnya. Ini sama kayak Panther, dia 2.500 cc, spin 1.300 cc, sama-sama turbo kan ya? Sama-sama turbo. Spin itu istimewanya di mana sih? Kok sampai gitu? Nah, jadi spin itu ada yang namanya kan common rail nomor 1, lebih terintegrasi, timingnya lebih pas. Nomor 2-nya dia itu mempunyai intercooler. Nah, itu intercooler itu memang memanjang. Untuk pendinginan udara yang masuk itu lebih ekstra. Jadi molekulnya lo itu bisa lebih ditekan. Panther pakai intercooler juga tuh?
Panther nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada intercoolernya. Jadi udara panas. Nah. Ini konten apa? Nah. Jadi udara panas itu nggak ada yang mendinginkan. Langsung masuk ke ruang bakar, otomatis molekul udara dia renggang-renggang. Jadi memang secara ini spin diesel ini kan 1030 cc. Kalau saya baca ya, itu kan mobil ini mesinnya dapat predikat sebagai the best small engine. Mesin kecil terbaik. Bahkan dibuktikan waktu kemarin waktu saya kapan dulu bikin sama Innova, ya kalah. Tapi ternyata efisiensinya dia jamin kan gitu kan. Oke. Nah ini itu API spin ya. Ini tadi kira-kira masalah bakal segala macam. Spin ini kan ya siapa yang tidak kenal ya, mungkin Om Rizal ini lebih banyak kenal. Dulu cerita sih, aku tahu ceritanya tapi biar dia cerita. Mungkin ceritamu dari viral, dari ngetopnya Pak. Kembali lagi ya, kan aku ambil spin. Setelah ambil, kok starternya susah. Aku pikir, aku pikir selama ini paling sama Panther, filter solarnya diganti sembuh. Tak order lah filter solar, tak pasang, kok nggak sembuh. Filter olinya ganti. Filter udaranya ganti, kok nggak sembuh. Nah sampai di situ kan bingung. Akhirnya nggak sengaja itu megang tutup oli, begitu tak buka langsung keluar jinnya. Nah itu dari situ langsung lemes buka tutup olinya. Aduh. Setelah buka tutup oli, prediksi karena biasa pegang motor ya waktu itu ya. Itu pasti gentong, pasti ring piston habis, seher kena. Tapi yang anehnya itu mesin tetap halus suaranya. Nah itu dibongkar. Setelah itu tak bongkar. Sorry, ini apa ya? Ini bongkar Dewi atau ke bengkel? Waktu itu mau ke bengkel, sempat konsultasi sama bengkel karena masih awam ya. Itu budgetnya terlalu tinggi mas awalnya itu. Jadi dia cikal bakal yang namanya pahin yang ini. Bengkelnya ya ngomong Dewi, boleh sing pahin. Waktu itu memang harganya boleh nyebut angka nggak ini? Sekitar boleh dibilang 30-40 biaya OH sekitar segitu. Ya emang segitu. Setauku waktu itu segitu juga. Nah kalau segitu kan aku kan mobil baru ambil, baru balik nama. Habis sudah nggak punya uang aku. Kalau segitu terus gimana kan bingung. Akhirnya tak putuskan setelah bongkar sendiri aja sama teman-teman. Ketika tak bongkar sendiri di situ aku mikir kalau dibongkar tapi kalau gagal kan udah liner diperbesar gagal karena waktu itu kan masih coba-coba masih nyari bengkel bubut ya belum ada setelannya kan. Ini biar aman dulu harusnya kan oversize mainnya. Karena waktu itu oversize belum ada. Ini belum ada. Belum menginjak Suzuki loh ini. Kan kalau Suzuki memang ada oversize 40 ada. Tapi ini ukurannya sudah 70, sekian. Jadi kalau di coulter pun nggak bakal bersih. Nah, terus searching nyari ada piston motor pakainya. Ini bentar ya. Mungkin yang sudah punya spin atau sudah masuk grup sejak 2019 ya. mungkin kalau di grupnya tadi apa dulu ada CSIO, ada Chevrolet Spin Indonesia Owner grup di Facebook, ada juga lesehan grup diesel juga. Itu sempat rame jadi sah CR ono kayak CR masih ada masih boleh om tunjukin om. Nanti. Jadi pakai liner, pakai pistonnya Scorpio. Nah karena pistonnya Scorpio itu kan diameter 70 terus ada oversize-nya dari 0 sampai 100 kan ada. Sorry kita kan jadi sejak awal beli kemudian traumatik sama jin yang tahu-tahu muncul. Kemudian searching dewe, sinau dewe, bongkar dewe. Karena harga pahe sing mahal dan gula sing pahe. Kemudian nggak nemu sing oversize. Kemudian nekat nemu yang namanya punya Scorpio. Itu dipasang. Jadi om. Jadi bisa jalan udah nyampe 10.000 kilo waktu itu. Serius. Setelah saya pakai selama waktu itu kan ada teman minta overhaul. Nah itu aku udah nemu bengkel bubutan yang sesuai apa yang tak inginkan lah, ukurannya. Tidak punya umpranan ya? Umpranan ya? Pertama boleh. Umprana. Umprana ya? Iya.
moga-moga beliau masih punya spin. Nah, Mobilnya kan. Ya, oke. nah bengkel bubut tak praktekin dulu ke temen. Lo ada ya Om Prana itu. Oke. Ini adalah rahasia internal teman-teman ya. Jadi mobil Prana kayak gitu coba. Ya, betul. Oh, nggak mau demi kita semua. Sorry Om. Terus. Nah, terus punya Om Prana tak uji coba. Ternyata kok bagus. Oke. Nah, terus karena punya aku belum liner dan ukurannya masih di bawahnya itu. Jadi kan kalau liner kan pakainya ukuran 73. Nah, aku kan pakai Scorpio kan masih 71, sekian lah. Nah, terus tak masukin liner, nomor 2-nya pakai ring piston pahe ya karena mampunya belinya itu waktu itu pakai punya R3 diesel. Oke. Nah, R3 diesel itu ringnya lebih tebel, lebih kokoh lah. Akhirnya tak balikin pakai liner. Oke. Total biaya. Ya antara 10-an itu. Sekitar segitu. Dari 30 ke ya. Yami. Itu masih tahap dengan ada trainer model ya, masih ada saya coba-coba ya. Iya. Oke. Ya sekitar segitulah. Jadi mungkin ini ya, jadi tak simpulkan ya Bapak. Semua yang dilakukan sekarang dengan punya bengkel ya mungkin sejak itu ya, saya kebetulan juga ngikuti pertama kali Om Rizal masuk di grup. Kita kan ada di grup di Semarang namanya SLS ya. SLS itu Spin Lover Semarang. Yeah. Itu nggak ada hubungannya sama SLI, tidak ada. Spin Lover Indonesia tidak ada hubungannya sama sekali. Apalagi sama CSI tidak ada hubungannya belas. Ya. Itu SLS itu grup sesat apa ya? SLS itu bukan Spin Lover Semarang sih ya. Itu niatnya gitu. Tapi ya itu Spin Lemah Semarang. Spin apa sih katanya akeh Om? Spin Lemah Semarang, Spin Letoy apa sih? Kumpulannya spin ya Semarang lah. Ya ada banyak kumpulan itu, intinya kita banyak bercanda ya. Jadi ada yang baper di grup itu. Jadi kita bisa open, nggak ada misi tersembunyi lah dari apa di band, nggak ada. Cuman guyub rukun untuk teman-teman. Ya betul. Ya jadi kita simpulkan sejak itulah Om Rizal mulai terkenal di seluruh Indonesia gitu. Ya betul, Indonesia ya. Ya. Paling jauh spin yang kesini dari mana? Dari Bali ada. Bali, lintas pulau. Sebenarnya dari Sumatera itu mau pada ke sini, cuman karena kemarin itu kendala COVID ya. Oh. Tapi ada yang Sumatera sini ada? Lampung. Oke. Ya ini nyinggung ke tadi ya, bahwa spin dari Bali, dari Lampung, bahkan beberapa tekniknya Sumatera pada mau ke sini untuk OHA kan ya? OHA. Sebenarnya kan bengkel spin itu kan banyak sebetulnya. Banyak. Kita jadi kan nggak dimusuhi sama bengkel. Nah itu. Aku juga bingung, padahal kan... Ya ini pandangan saya ya, entah benar entah salah, mungkin mau dikoreksi. Jadi Om Rizal ini mungkin adalah sebagai salah satu pembuka mata sebenarnya. Karena kayak tadi ya, Om Rizal bilang bahwa di bengkel itu 30 sampai 30-an juta. Nah waktu itu. Paling murah mungkin 25-an lah. Ya. Dan itu pun juga saya alami, bukan saya yang tapi saya tanya ke bengkel di Semarang. Dan dia yang bilangnya, berapa habisnya Om? Siapin aja minimal 25. Siapin minimal 25, berarti estimasi ke 30 estimasinya. Lebih mau. Lebih mau. Itu saya tanya di 2019 pertengahan. Itu zamannya mungkin pas Om Rizal lagi berkutat dengan pistonnya Scorpio mungkin. Dan setelah itulah muncul biaya yang ternyata edan nih, jadi bisa murah. Gitu. Nah, pernah sih waktu itu ditelepon lah sama salah satu bengkel. Ditelepon. Nah, salah satu ditelepon, Om, ya bunyinya sih gini, itu kok pada share nota ya, terus saya dapatnya apa kalau kayak gitu, nah gitu. Ya ini waduh lah, aku bilang ya itu ownernya sendiri aku bilang gitu. Ya mungkin ini ya, ini mungkin buat teman-teman juga bahwa karena spin ini adalah mobil yang susah bengkel kan ya, bengkel juga langka, dan buat pengguna tak pikir sangat-sangat senang kalau ada celah baru untuk mengatakan bahwa biayamu pelihara spin itu tidak mahal. Jadi ya ini dibuktikan bahwa sejak 2019 ke sekian itu spin itu cenderungnya naik daun. Orang pada mulai terbuka matanya, spin itu ternyata gampang ya. Partai nggak susah ternyata. Nggak susah. Cari online dapat, dan bengkelnya pun ternyata nggak susah dan nggak mahal gitu loh.
Bahkan orang bilang bahwa kalau mau cari spin, ini saya sering baca di grup tuh, cari spin sel pertama lihat kondisi. Nah, betul. Kalau setelah lihat kondisi, siapin dana 15 juta aja maksimal. Iya. Jogo-jogo nih. Jogo-jogo. Jadi kalau dapat mobil harga 80 juta, ki apa sih ya 95. Nah, iya apa betul. sih, dan itu kondisi udah api. Api. Gitu. Oke. Om, jadi ini sorry Om, ini kalau boleh appreciate bahwa Om Rizal ini membuka membuka mata kita bahwa spin ini tidaklah barang sing terlalu sultan ya. Enggak sih sebenarnya, umum sih sebenarnya. Ya, dimulai dari bengkel sendiri yang ternyata juga bengkel yang golek pahe dan ini diterapkan jadi visi misi bengkelnya untuk bisa pahe. Iya. Oke, karena kondisi keuangan. Saya kapan di grup itu juga gini. Selain Om Rizal viral karena bikin pistonnya spin dari Scorpio, juga ini ada kata-kata yang jadi membudaya. Nah, di kita bahwa kalau sudah ada sesuatu orang buka tutup jin, maka ada istilah namanya wayahe. Wayahe. Iki aku mau konfirmasi, klarifikasi. Nah. Maksudmu ki apa kan? Tujuan itu karena tadi bengkel murah, maka orang jadi pede dengan spin. Nah, tapi dengan wayahe, banyak orang ketakutan dong. Ini wayahe mesti mungkin diklarifikasi. Maksudnya wayahe itu gimana? Wayahe ini sebenarnya kalau mempersempit makna ya, itu kan so is time. Nah, so is time. Oke, mungkin tak persempit lagi ya. Maksudnya wayahe itu kan adalah wayahe Oha ya. Ya, wayahe Oha. Oke, nah mungkin ini sebagai cara kita menganalisa atau memahami suatu, ini kan istilahnya lebih ke joke ya, lebih ke guyonan ya. Guyonan. Terbawa dia salah sih kalau kakean guyon, seriusnya mungkin sedikit. Jadi mungkin di luar sana itu yang nggak terbiasa guyon edan kayak kita ini. Wayahe itu dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Nah, menakutkan. Wayahe Oha. Ya. Wayahe. Oke, tapi sebenarnya gini, memang mobil ini kan saya pun setuju. Suatu saat harus Oha. Ya, betul. Semua spin sel akan Oha pada waktunya. Akan Oha pada waktunya. Oke, nah sekarang berarti kan wayahe Oha ini mungkin dari kacamata Om Rizal nih, harusnya gimana? Wayahe bahwa oke, mobil ini kudu Oha. Mobil ini masih bisa diselamatkan, mobil ini masih bisa dipakai. Bisa dibilang tak kategorikan ada 3 ya. Oke. Ada stadium awal. Nah, stadium awal itu biar yang awam-awam, biar yang sing awam ya ini sing awam, awam dulu. Karena saya enggak ngomongin tentang jeruan ya, sorry ya, ini kalau untuk jeruan biar jadi konten jenengan aja. Jadi untuk saya adalah konten awam. Saya sebagai pengguna, saya bukan orang mesin, saya dulu pakai mobil Jepang, tahunya ke bengkel. Tapi dengan pakai spin kita harus belajar. Ya, betul. Tapi belajarnya juga tidak mungkin kan. Jadi jangan bilang gini, kalau misalkan metalnya gulung, lah ngerti metal gulung kan nggak bicara deh, kita kan ngerti gitu. Iya. Kacamata awam. Yang pertama itu stadium. Pertama itu dari buka tutup oli ya. Nah, tutup oli nomor 1 ada jinnya apa enggak? Ada jinnya itu juga ada 2. Nomor 1 karena penguapan oli. Nomor 2 karena memang ngobos. Penguapan oli berarti gini. Itu keluar jinnya karena penguapan oli itu berarti belum masuk kategori jelek. Belum. Wajar Mas ya. Masih wajar. Kalau yang udah wayahe ditandai dengan stick olinya muncrat. Stick olinya muncrat. Itu. Satu ya. Jadi teman-teman yang nonton ya. Setelah ini jangan dikat dulu ya. Tonton dulu sampai selesai. Nanti setelah selesai langsung buka tutup oli masing-masing. Kalau nggak gini, ini pause bentar. Mobil starter itu kan panas. Nanti setelah selesai nonton balik lagi. Lihat ada muncratnya. Itu perlu disiapkan belakangnya, siapkan kasur yang empuk. Kalau ada apa-apa, kalau pingsan kan aman. Jangan sendirian. Iya, jangan sendirian. Keluar jin yang banyak Mas ya, berlebih. Plus muncrat oli. Kalau udah muncrat oli itu masih aman atau biar? Banyak nih. Itu kategori persiapan kalau itu. Nah, persiapan nabung-nabung. Jadi kalau rajin menabung. Kondisi gunung meletus itu siaga 1. Siaga 1 lah itu. Belum sampai awas. Belum sampai awas. Masih bisa dinikmati. Satu adalah
jin keluar. Jin keluar. Terus apa lagi? Nomor 2. Nomor 2-nya starter panjang. Oke. Nah itu. Nah, itu jinnya kayak. Nah itu jin pada ketawa di dalam. Ya, oke. Tapi kalau misalkan pagi ini dowo, pagi dowo, siang pas mesin panas itu jreng. Tapi jreng, pas pagi-pagi, pertama kali itu panjang itu ampun. Pagi itu biasanya kondisi gloplak sudah agak menurun. Nomor 2-nya Glopak. aki, karena aki belum di strom dari mesin. Berarti ini kalau kita masih pertama gini, aki harus baik ya. Aki harus baik, Glopak pastikan masih, dulu. Masih bagus. Ya masih jadi bagus. starter pagi panjang itu bisa jadi penyebabnya adalah 3. 3. 1 glopak, 1 glopak, 1 nomor aki, 2 aki, atau masuk wayai. masuk wayai bisa jadi. Jadi 2 ini selamatin sih. Selamatin dulu. Injektor pengaruh enggak? Injektor pengaruh. Oke. Kalau injektor itu biasanya starter ya panjang terus dia. Oh, pagi panas dingin tetap angel. Angel. Itu injektor. Injektor. Oke, jadi oke. Kalau injektor itu ciri-cirinya panjang pada semua kondisi. Oke. Injektor. Oke. Ada nggak kondisi pagi ini starternya jreng atau Iya. gampang, tapi pas siang angel, pas panas? Nah itu hati-hati itu yang perlu diwaspadai Itu apa? Itu kemungkinan besar wayai. Pasti wayai. Kemungkinan besar. Wih, betul. Oke, Soalnya gini, soalnya ketika pagi kondisi masih dingin, gloplak dia nyala. Oke. Ada pemanasan di ruang bakar. Glopak tuh nyalain apa? Dia nyala ketika kondisi mesin dingin. Dinginnya seberapa? Di bawah 30 lah sekitar. Oh, sorry. Nah, Itu suhu apa ya? 25. Suhu mesin lah. Oke, di bawah 30 derajat dia on. On. Jadi kalau suhu di bawah itu biasanya gampang, walaupun ngobos ya. Soalnya dibantu sama ada glopak. Dia membara, tambah semprotan Solar. injektor. Nyalanya gampang. Oke. Tapi ketika siang, Glopaknya mati. gloplak mati soalnya mesin panas. Bukan siang ya, kondisi mesin panas. Itu yang bekerja murni kompresi sama injektor. Oke. Tanpa dibantu gloplak loh. Soalnya panas. Jadi untuk menstarter sebuah mesin mobil di Spinsel ini, kita butuhnya adalah kompresi nomor 1. Nomor 1 kompresi. Kompresi dibantu disuplai dengan semprotan injektor. Ya. Kemudian disempurnakan dengan kondisi suhu. Kondisi suhu ya. Jadi kalau misalkan suhunya oke, injektornya oke, tapi angel ya gara iki. Nah itu gara kompresi. Kompresi itu. Kalau kompresi ya tahu sendiri lah. Goodbye. Wes. Ya. Oke. Ya oke Om. Jadi tadi itu 2 ya, dua kondisi wayai. Itu vital 2 itu ya. Ada lagi? 2. Ya ada lagi nomor 1. Nomor terakhir. Nah, yang mudah dipahami. Biasanya kalau starter pagi-pagi itu asapnya knalpot putih dan seperti bau-bau solar nggak kebakar. Itu kenapa bisa terjadi? Karena gini, karena ketika pagi-pagi dinyalakan kompresinya itu kan masih lemah karena ngobos. Oke. Sedangkan kompresinya yang dibutuhkan untuk membakar solar itu kan kompresi padat atau tinggi. Nah jadi pembakarannya kurang sempurna di situ. Menunggu sampai mesin bener-bener panas. Tapi mungkin yang paling, ini saya dengar penjelasan ya, yang mungkin yang paling menakutkan adalah nomor 2. Ya. Karena nomor 1 itu asap keluar kayaknya kita semuanya ngalamin. Iya. Nomor 3 knalpot keluar putih pada saat pagi itu kita banyak yang ngalamin. Banyak yang ngalamin. Tapi itu nomor 1 sama nomor 3 itu kayak seperti hanya tahap siap-siap. Siap-siap itu. Tapi keputusan bahwa wes tiga wayai benar-benar short time-nya itu pas nomor 2. Nomor 2 itu tadi. Starterannya benar-benar panjang. Siang biasanya, siang panjang. Kalau pagi masih bisa kondisi mungkin kayak aki sama glopak. Aki sama gloplak. Sama satu lagi, motor starternya itu kan harus bener-bener fit itu. Ya kita ngomongnya dalam kondisi gini, kondisi bahwa motor starter sehat ya. Sehat ya. Motor starter sehat, aki sehat, glopak sehat, injektor sehat. Injektor sehat.
maka kalau itu kondisi itu sudah nggak bisa, kita udah sehat semuanya, ternyata kok masih gitu, ya berarti kompresi sudah habis. Nah, cek saldo, coba ada berapa? Saldo dicek. Siapkan mental ya. Ya. Sama gini, jadi setelah kita tahu itu ya, sebetulnya kan keputusan OH itu di tangan pemilik ya. Ya betul. Sorry Om. Ini saya mau nyinggung sedikit tentang oli. Ya. Ada orang bilang bahwa mobil ini kan memang berkurang olinya. Ya berkurang. Tahap batas mana bahwa oli itu sudah sampai berkurang dahsyat, jadi orang sebut vampir. Kita punya temen kan, dulu kan di Semarang kan ya. Sepuh tuh, sudah sepuh banget ya. Dia punya mobil yang dipakai Semarang Solo 100 km, dia ngecek 1 liter. Oh iya ya. Tapi dia masih cekjreng. Masih cekjreng. Iya. Ya, cekjreng, balapan masih dengan PD-nya nganggap mobilnya masih cabe gitu ya. Nah, itu tuh sebetulnya gimana? Itu masuk ke kategori wayahe nggak sebenarnya? Nah itu, kalau pengurangan oli itu ya lari kemana lagi kalau selain bocor loh ini. Selain jatuh ke bawah. Nah, selain jatuh ke bawah, dia mesti masuknya ke pembakaran, teruskan ke knalpot. Udah habis ke situ. Kalau nggak bocor. Karena kondisi sudah ada ngobosnya. Udah ngobos. Sudah habis. Sudah habis. Nah, kebakar. Terus ini Om, kalau orang bengkel bilang ya bahwa kondisi harus OH itu karena metal gulung lah, apa segala macam lah, itu tuh sebenarnya ada hubungannya nggak dengan jin keluar, dengan oli yang bocor ke bawah, itu ada hubungannya nggak sih? Metal habis tuh terus gara-gara apa sih? Jadi gini ceritanya kan, sisa pembakaran itu kan itu bocor ke bawah, yang di bawah itu kan ada oli, tampungan oli. Nah itu mencemari oli nomor 1, jadi pelumasannya itu berkurang otomatis. Dia udah terkontaminasi sama karbon pembakaran. Karena olinya nggak bagus. Karena olinya nggak bagus, gesekannya jadi tidak. Betul. Makanya kalau untuk menanggulangi itu kan kuncinya memang di oli. Jadi makanya kenapa kalau orang bilang bahwa dengan kondisi spincelnya udah ngobos, ganti di 3.000 kilo, pakai oli murah ada apa ya? Oli murah nggak masalah sebenarnya. Hanya bedanya oli mahal sama oli murah apa sih? Nomor 1 harga. Apa nih? Kontai itu. Kalau masalah oli itu, kalau menurut saya loh ya, yang penting nomor 1 memang speknya untuk diesel, nomor 2-nya memang rajin ganti lah bagusnya. Oke. Soalnya sisa pembakaran itu yang nempel di oli hilang lagi, ganti baru lagi, jadi fresh terus. Lah, oli kalau habis ganti ya dipakai jalan lah, kan langsung hitam. Itu susah apa enggak? Itu sebenarnya tercemari Om, langsung. Jinnya pada nempel di oli sebenarnya itu. Terus iki kudu tak ganti meneh oli ini. Yo piye lah. Lah wong ngobos kok. Wayahe kok terus ki Om. Sampai aku dari gelo ya. Aku gelo podcast apa yakin Om. Gelo ya. Ya tapi gini. Aku jujur aja mobilku ini setelah ganti oli. Ya. Itu mulai hitam itu setelah 500 kilo. Nah, 500 kilo wajar. Masih oke ya? Masih oke. Iya, masih oke. Nah, kalau habis OH, berarti oli akan kayak gitu enggak? Ya hitamnya tetap ada, tapi kategori ya masih bening lah, masih tetap fresh kalau bilang. Diraba. Diraba walaupun stick dicabut ya masih bening. Oke, mungkin ada nggak masukan buat teman-teman spin ini? Jadi bagi mereka yang sudah masuk kondisi 1 atau masuk kondisi 3 atau kondisi 2 itu kira-kira untuk bisa tak sambil ngecek buku tabungan, nabung, apa yang harus dilakukan supaya mobil ini masih bertahan sejauh mungkin sampai wayahnya masing-masing orang itu beda-beda nih. Iya, beda-beda. Wayahnya bagi mereka yang merasa wis aku cukup wayah saiki, ya silakan di OH. Kalau sih aku suruh duit atau pengen tak pertahankan terus, itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Nomor 1 oli dulu, oli dijaga, bener-bener dijaga, bahkan metode sodren itu berarti cepat ganti? Cepat ganti. Berapa kilo? 3.000?
Maksimal 3.000. Maksimal 3.000. Maksimal 3.000. Apapun olinya. Apapun olinya. Yang penting karakter sekalian. Iya. Kalau udah ngobos loh ya, kita bicaranya udah ngobos. Dia tidak akan bisa bertahan ya, walaupun nggak bisa. Semahal oli, kita anggaplah mau oli paling mahal ya mungkin kayak apa, Toplan misalkan, Toplan atau PTT Gold misalkan, harganya atau Dexos tuh, QH harganya 150.000 per liter, itu tetap 3.000. Tetap 3.000. Walaupun pakai dek. Iya. Ini untuk menjaga loh ya. Untuk memperpanjang. Tapi harus juga, tidak wajib kan ya? Tidak wajib. Terserah bebas masing-masing. Cuma ini kan saran saja. Sebenarnya kalau misalkan mau saintifik ya, harusnya tuh oli itu kita tes lab. Ya harusnya. Untuk bisa tahu kira-kira dalam 1000 kilo itu kekuatan apa keutuhannya sifat grisinya dia tuh masih kuat apa enggak, masih bagus apa enggak, ini masih tinggi apa enggak, ini masih berapa. Itu kan akan menurun sesuai dengan jalannya. Ya betul. Nah, baiknya memang kita adalah tes. Betul. Makanya kita akan ambil saran ya. Ini adalah saran terbaiknya adalah maksimal di 3.000 ganti. Apapun olinya. Apapun olinya, kalau apapun mahal, bahan bakarnya. Mungkin dia bertahan bisa lebih lama. Bilangnya gini, kalau kamu tahun ini tak treatment dengan seperti itu, maka mungkin wayahnya benar-benar solid stem-nya itu adalah mungkin masih 1,5 tahun. Mungkin. Tapi kalau pakai oli sekecek-kecek, ya mungkin setengah tahun. Semakin pakannya lebih cepat. Ya. Ada harga, ada rupa lah. Mungkin sebagai conclusion, saran dari oli pertama. Oli. Lain-lain apa? Lain-lain kalau udah ke tahap susah starter ya, susah starter ya. Tapi kalau ini ya baiknya sih jangan. Kalau kepepet memang saldonya masih minim ya, ya modif ECT untuk membantu starter. Nah, biar si motor starternya bisa lebih panjang umurnya, akhirnya nggak cepet jebol. Ya wes, oke. Jadi tadi oli ya, oli sama apa namanya tadi ECT ya? ECT, modif ECT. Ada banyak sih cara lain ya, tapi mungkin ini saran dari Om Rizal adalah satu bagian yang mungkin bisa dilakukan untuk mempertahankan mobil supaya wayahnya lebih lama. Ya, betul. Om Rizal, matur nuwun. Oke, thank you banget atas jamuannya di tempat yang sangat indah ini. Oke, Om. Oke, teman-teman semua, thank you udah nonton. Kita ketemu lagi di lain waktu. Ya, safe drive dan semoga sepinya teman-teman sehat semuanya. Bye-bye. Siap. Thank you, Om. Oke.